Dokter cantik kesayangan Tuan Muda, episode 49. Romi mondar-mandir di dalam kamarnya. Handphone di tangannya sedari tadi ia nyalakan, terus mematikan kembali tanpa melakukan panggilan. Sudah jam 9 malam, tapi istrinya sama sekali belum menampakkan batang hidungnya. Si radio rusak mana sih? Atau aku ke rumah sakit saja yang mencarinya. Putusnya lalu mengambil jaket hitamnya dan juga kunci mobilnya bersiap turun ke bawah. Namun baru beberapa langkah, pintu kamar itu telah terbuka, menampilkan sosok wanita cantik dengan wajah lelahnya, menenteng tasnya dan berjalan tertatih. "Kamu dari mana saja?" kata sambutan yang sangat tidak enak di telinga. "Rumah sakit." Inggit membalas lesu, melewati Romi dan menuju ke kamar ganti. Apa yang dia kerja? Kenapa terlihat lelah sekali? Tanyanya pelan. Lebih baik aku bikinkan dia jus jeruk hangat saja. Kasihan juga. Ujarnya lalu membuka kembali jaketnya dan berjalan menuju ke dapur. Sedangkan Inggit memilih untuk langsung membersihkan diri dan ingin segera bertemu dengan kasur empuknya, merebahkan punggungnya yang sudah terasa kaku. Wanita itu sudah sangat lelah dengan aktivitasnya yang tiba-tiba saja membuncah karena pasien darurat hari ini. Inggit telah naik ke ranjang setelah lengkap dengan dress tidurnya yang berkain satin, berwarna hitam lengkap dengan jubahnya. Menyandarkan tubuhnya di dashboard ranjang, seraya memainkan ponselnya. Rasa kantuknya yang tadi mendera terasa hilang saat melihat penghuni kamarnya menghilang dan tak kembali. Nggak peka banget sih. Istri lagi capek. Bukannya ditemenin, ditawarin pijat gitu. Ini malah menghilang. Gerutunya seraya men-scroll sosial medianya yang belum pernah ia buka sejak siang tadi. Meski bibirnya menggerutu, tapi tangannya tidak bisa dihentikan untuk tidak mengirimkan foto hadiahnya tadi pagi ke media sosial. Post IG @inggitbr. Dari siapa ya? Unggahnya lalu dengan cepat merebahkan tubuhnya saat mendengar dalam langkah kaki, tapi ponselnya masih tetap menyala di tangannya. Berbaring menyamping seraya memainkan ponsel tersebut. Cek, pintu terbuka. Romi datang dengan membawa nampan. Jalan pelan menuju ke meja di samping tempat tidur. "Minum ini dulu," ucapnya tanpa canggung karena memikirkan kondisi istrinya. Sedari tadi di bawah pria itu gelisah, bingung sendiri, masih memikirkan bagaimana caranya menghadapi istrinya saat ini. Romi duduk memegang gelas itu di pinggir ranjang, menunggu Inggit yang baru mulai bergerak bangun dari rebahannya. Inggit menatap datar ke pria tersebut, seraya mengucapkan terima kasih, sebelum kemudian meminum jus jeruk itu. Enak banget. Minum yang hangat-hangat. Beruang kutub pintar deh, batinnya. Romi sendiri telah masuk ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya. Rencana yang telah ia susun matang-matang harus terlaksana dan semoga saja keadaan tidak bertambah runyam. Sebelum merebahkan tubuhnya, pria itu terlebih dahulu memainkan HP-nya. Matanya bergerak cepat melirik ke istrinya, yang sudah lebih dulu memejamkan mata seraya membelakanginya. Ibu jarinya aktif bergerak ke atas dan ke bawah. Loh, paketnya dalam hati. Jadi dia tidak tahu kalau paket itu dari aku. Batinnya saat melihat status istrinya di Instagram, kembali melirik ke istrinya. Kan sudah jelas kalau itu dari aku. Aku kan menulis kata maaf di sana. Tambahnya lagi tidak terima. Inggit sudah tidak tahan, memilih bicara langsung setelah menyimpan ponselnya di dalam laci.
Inggit, panggilnya kembali. Aduh Romi, jangan suara semakin menegang dong. Suaramu sudah seperti mengajak perang. Ingat kata Hendra tadi, peluk dia, cium dia, terus rayu dia. Batinnya, pria itu sejenak mengatur nafasnya. Apakah dia harus melakukan itu? Coba sajalah, digampar deh. Celotehnya kembali di dalam hati. Romi bergerak pelan mendekati Inggit. Romi yakin jika istrinya itu belum tidur. Inggit, panggilnya pelan. Mengangkat tangan kirinya dan melingkarkan pelan di pinggang Inggit. Cukup gemetar, namun ia akhirnya berhasil dan tetap menunggu reaksi istrinya seraya berkomat-kamit dalam hati. Sedangkan Inggit sendiri merasa degup jantungnya tak terkendali saat tiba-tiba merasakan Romi ada di belakangnya. Dan yang tak terduga lagi, itu memeluknya. Dan hembusan napas pria itu sangat jelas di tengkuknya, meski masih tertutup dengan rambut panjangnya. Oh my God, apakah besok kiamat? Beruang kutub memelukku. Oh Tuhan, teriaknya lebay di dalam hati. Inggit, aku tahu kamu belum tidur. Ucapnya lagi, dengan suara yang begitu lembut, hingga bulu-bulu kuduk Inggit terasa merinding disco. Romi semakin merapatkan tubuhnya. Tangannya yang tadi di pinggang kini telah bergeser ke perut Inggit. Sedikit menarik tubuh sempurna itu kepadanya. Ternyata rasanya sangat nyaman memeluk istri sendiri. Hangat. Batin Romi. Kemudian menurunkan sedikit kepalanya di bagian jalur leher Inggit. Tapi sebelum itu, Romi menaikkan semua rambut Inggit agar tidak menghalanginya untuk menyentuh kulit wanita itu. Entah kenapa setelah ia berani memeluk wanita itu, dia ingin melakukan hal yang lebih agar istrinya bereaksi. Inggit membuka mata, tapi masih tetap diam dan menikmati pelukan suaminya. Pelukan pertama setelah mereka menikah. Maaf, ujarnya lagi pelan. Aku sudah melukaimu kemarin, bukan aku. Ulangnya sebelum kemudian ia menggerakkan tangan kanannya, membuang bantal yang dipakai Inggit dan menggantikannya dengan lengannya. Semakin mengeratkan pelukannya, seolah-olah ia tidak ingin Inggit pergi. Aku yang salah. Tidak seharusnya aku menuntut banyak padamu. Maaf, aku tidak akan meminta hal seperti itu lagi. Akhirnya Inggit membuka suara setelah berhasil menguasai dirinya. Rasanya ia ingin berteriak sekencang-kencangnya karena posisi mesra mereka saat ini. Seakan-akan mereka sudah sangat pro. Padahal mereka adalah seorang pemula yang masih sama-sama belajar dalam hal intim seperti saat ini. Tapi mungkin ini adalah awal yang baik untuk hubungan mereka, pikir Inggit. Romi menarik lengan Inggit agar menghadapnya. Inggit sedikit mendongak hingga tatapan mereka sesaat saling terkunci. Kamu gak salah. Seharusnya memang aku melakukan hal itu. Tapi karena entah kenapa aku merasa marah kemarin hingga aku melupakan hal itu. Ujar Romi tak memutuskan tatapannya. Mata bening Inggit seolah menghipnotisnya. Aku tidak ada hubungan apapun sama Dokter Aidil. Jelas Inggit seraya mengerucutkan bibirnya. Aku tahu. Jawab Romi pelan dan terkesan sedikit manja. Tapi aku juga tahu kalau kamu begitu tergila-gila dengan dokter itu. Ya wajar kan kalau aku marah karena kamu dekat dengan pria lain. Kenapa? Beo Inggit dengan sengaja. Ya karena aku suamimu. Jadi kamu hanya boleh dekat denganku. Balasnya tanpa pikir panjang.
Dan itu menerbitkan senyum jenaka di bibir Inggit. Iya, itu aku gak ngerti itu cemburu atau bukan. Ucapnya terbata. Yang pasti, ke depannya kamu gak boleh dekat sama makhluk yang berjenis kelamin jantan. Balasnya tanpa ingin dibantah. Kalau begitu itu juga berlaku untukmu. Ujar Inggit tak mau kalah. Aku kan memang gak pernah dekat dengan wanita manapun. Terus kamu anggap Disa apa? Entahlah. Jawabnya lalu memainkan hidungnya ke hidung Inggit. Kegiatan itu seperti mainan yang akan menjadi kebiasaan ke depannya. Maniknya masih saja betah menatap ke istrinya tersebut. Kabur dari pertanyaan. Ejek Inggit seraya menjauhkan wajahnya. Iya, aku janji gak bakalan dekat lagi sama Disa ataupun wanita lainnya. Tapi kamu maafin aku. Menarik tengguk Inggit agar wajah mereka kembali berdekatan. Hingga nafas mereka seakan sedang bercampur menjadi satu dan menciptakan kehangatan. Aku ingin memeluk dia lagi. Pinta Romi dalam hati. Tergantung. Bertanya melalui mimik wajahnya dan juga alisnya yang naik. Tergantung dari cara kamu merayuku. Inggit mengulum bibirnya ke dalam, mengedarkan pandangannya agar terhindar dari manik hitam suaminya. Kan tadi siang udah. Tadi siang? Tanya Inggit. Iya, memang kamu pikir buket sama box snack itu dari siapa? Tanya Romi, mengubah ekspresinya menjadi datar. Itu yang kamu sebut merayu. Apa itu tidak termasuk? Romi menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Menyeret bola matanya ke kiri, ke kanan menghindari pandangan Inggit karena sedikit malu. Inggit tersenyum melihat tingkah suaminya. Ia merasa gemas sendiri, hingga tanpa sadar ia mencubit kedua pipi Romi, lalu menggoyang-goyangkannya berulang kali, membuat pria itu memekik. Sakit. Keluh Romi, namun wanita itu terlihat enggan melepaskannya. Cup. Inggit membulatkan mata saat bibir tebal dan seksoi suaminya itu tiba-tiba menempel di pipinya. Diterima gak maafnya? Tanya Romi tanpa dosa. Padahal jantungnya saat ini seakan hendak keluar karena gerakan refleksnya yang mencium Inggit. Tapi itu hanya sebentar. Pria itu sedikit kecanduan dengan kegiatan barunya. Kulit Inggit diibaratkan seperti sebuah magnet yang menariknya hingga ia ingin selalu bersentuhan. Enggak. Jawab Inggit terbatas seraya melepaskan tangannya di pipi Romi. Cup. Kembali Romi melayangkan ciuman di pipi yang kedua kalinya. Dimaafin enggak? Enggak. Cup. Romi, kembalikan kesucian bibirku. Romi tergelak sesaat lalu menarik tengkuk Inggit, mengikis jarak di antara mereka. Inggit sedikit merinding saat melihat tatapan Romi telah berubah. Tatapan mata itu seolah mengisyaratkan jika ia akan melakukan lebih dari hal yang tadi. Oh my God, apa dia akan meminta haknya malam ini? Batin Inggit meronta. Tangannya sudah terasa dingin. Inggit, panggil Romi lembut. Jawabnya terbata. Jangan marah lagi. Rasanya kamar ini sepi kalau kamu sedang marah dan tidak mengeluarkan suaramu yang sudah seperti radio rusak itu. Ucapan Romi itu mendapat sambutan pukulan dari Inggit. Tapi pria itu hanya tersenyum tipis. Aku serius. Aku lebih suka mendengar kamu berbicara tanpa henti daripada kamu diam seperti kemarin. Meski itu membuat sakit telinga, tapi aku menyukainya. Tutur panjang Romi. Sedangkan Inggit hanya menjawab itu dengan senyuman tipis dan sedikit menggigit bibir bawahnya saat tangan besar Romi mengelus pipinya. Romi, ucap Inggit lagi-lagi terbata. Romi mengusap bibir bawah Inggit dengan ibu jarinya.
boleh aku mencium ini? Tanya Romi. Apa perlu kamu minta izin lagi? Kamu sudah menciumku tadi. Ucap kesal Inggit. Suaminya itu seolah sengaja membuatnya malu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Tanpa memberikan kesempatan Inggit untuk Romi telah lebih dulu melahap bibir tipis Inggit. Merasakan benda kenyal itu hingga darahnya terasa berdesir hebat. Rasanya gimana gitu? Batin Inggit. Bibirnya sangat manis. Batin Romi. Ini adalah pengalaman pertama keduanya. Meski masih kaku, tapi kegiatan manis dan penuh gairah itu berlangsung cukup lama. Terlerai, namun sedetik kemudian bersatu kembali. Seolah Inggit dan Romi sengaja melakukannya berulang kali, sebagai ajang pembelajaran untuk pemula seperti mereka. Epilog. Maaf Tuan kalau saya lancang. Apa Anda belum melakukannya? Belum. Jawab cepat Romi. Menciumnya saja aku tidak berani. Ucapnya tegas. Padahal aku udah nonton tutorialnya di YouTube. Tapi rasanya aku masih malu melakukannya. Sambungnya membatin. Aku kasih tahu rahasia ya Tuan. Saat Anda berciuman dengan istri Anda, semua masalah yang Tuan hadapi itu rasanya langsung terselesaikan saat itu juga. Dan yang paling pasti, memeluk istri sendiri, berciuman, bercinta itu sangat nikmat Tuan. Kalau Tuan belum pernah, langsung saja praktikan nanti sama istri Tuan. Saya yakin Anda akan pasti ketagihan, mau lagi dan lagi. Bisik Hendra di acara sesi terakhir pertemuannya dengan Romi tadi sore. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye-bye, terima kasih.